Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Butarin senang berjumpa dengan kalian. Sholih dan Sholihah, kelas 5 Pulau Bangka. Pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 tentang organ gerak hewan, dan pokok bahasan 1 tentang gagasan pokok. Adapun kegiatan pembelajarnya adalah yang pertama, membaca teks tentang gerak pada makhluk hidup. Yang kedua, menjawab pertanyaan sesuai teks. Yang ketiga, mencari arti kosakata sulit. Yang keempat, menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang kelima, membuat tulisan dari gagasan pokok. Akan Butani mulai dengan pembahasan tentang gagasan pokok. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok didefinisikan sebagai inti atau ide utama dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi suatu paragraf yang utuh. Gagasan pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Gagasan pokok memuat topik utama pembahasan pada suatu teks. Nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian tentang gagasan penjelas. Gagasan pokok dalam setiap paragraf itu didukung oleh gagasan penjelas. Gagasan penjelas disebut juga ide penjelas atau gagasan pendukung. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan nama kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat ide penjelas. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung? Yang pertama, baca teks dengan cermat. Langkah pertama untuk dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah membaca teks dengan cermat dan teliti. Nah, ini ada tipsnya. Bagaimana tips cepat untuk menemukan gagasan pokok tersebut? Perhatikan awal dan akhir paragraf. Biasanya gagasan pokok selalu ada di antara keduanya. Apabila sudah menemukan dan menentukan gagasan pokok, misalnya di kalimat yang ada di awal paragraf, maka sisanya pasti gagasan pendukung. Nah, itu kira-kira tips tercepatnya. Yang kedua, cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, temukan garis besarnya. Langkah kedua adalah menemukan garis besar teks pada paragraf. Membaca cermat mungkin akan membantu menemukan garis besar sebuah teks. Saat menemukan garis besar, secara tidak langsung, kita juga menemukan inti dari gagasan paragraf tersebut. Garis besar tersebut merupakan gagasan pokok, yakni inti atau topik utama dalam sebuah teks. Yang ketiga, mengambil keputusan. Seringkali gagasan pokok tidak diungkapkan secara eksplisit, sehingga membutuhkan kecermatan dalam menemukannya. Gagasan pokok dapat kita temukan dengan cara menarik kesimpulan. Nah, sisanya adalah gagasan pendukung. Mari kita berlatih menentukan gagasan pokok.
Kita baca contoh dari satu paragraf di bawah ini. Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Alasannya adalah sekarang ada penambang ilegal. Mereka mencari emas, ada ratusan penambang ilegal. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa Nantu. Ya, jadi kita bisa menentukannya. Maka di mana terdapat gagasan utama, itulah kalimat utamanya terdapat di situ. Sisanya berarti adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Contoh yang kedua. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus influenza terkait erat dengan kelembapan. Di negara-negara beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah penyebaran penyakit influenza. Contoh yang ketiga. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk bisa berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada juga pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman, seperti panen mendengkur. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah definisi pupuk organik. Bu Tani tidak membahas ke yang lain ya, karena masih banyak pembahasan di bawahnya. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting adalah barang ekspor. Karena itu, nelayan kita harus sangat terampil dalam menanam dan memanen hasil laut ini, sehingga tidak ada makanan laut dari luar negeri yang mencapai Indonesia. Generasi muda harus memikirkan perkembangan laut. Jangan mengambil pandangan bahwa laut itu menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut adalah teman. Ide utama paragraf tersebut adalah produk maritim adalah barang ekspor. Nah, kita sudah berlatih cara menentukan ide utama atau gagasan pokok. Untuk selanjutnya, kita juga harus mengenal macam-macam paragraf. Paragraf seperti yang di kelas 4 sudah kalian ketahui, ada 3. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, bagaimana dengan paragraf campuran? Berarti kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif di mana kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Di mana itu kalimat utama berarti disitulah ada ide pokok. Kita lihat ini contohnya. Enceng gondok termasuk gulma atau tumbuhan pengganggu. Enceng gondok menyebar dengan cepat lewat angin dan arus bawah air, serta mampu mempercepat penguapan air tenang seperti danau. Perairan yang ditumbuhi enceng gondok akan menjadi cepat dangkal, kotor, dan lumpur melekat pada akar-akar tumbuhan tersebut sehingga akan mengganggu lalu lintas air. Sungai pun tampak kotor. Nah, kalimat utamanya ada di awal. Ya. Enceng gondok termasuk gulma atau tumbuhan pengganggu. Berarti ide pokoknya ada di situ. Ide pokoknya adalah
Enceng gondok termasuk tumbuhan pengganggu atau gulma. Baik, selanjutnya contoh dari paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Ya, kita lihat contohnya ini. Secara ekonomi, kota ini sangat kondusif untuk berbisnis. Secara budaya, kota ini amat kaya akan ragam budaya etnis. Penduduknya relatif terbuka terhadap unsur etnis yang berbeda-beda dan yang memperkayanya. Secara geografis, kota ini terletak di daerah yang relatif tinggi, namun tidak terlalu tinggi yang membuat badan kami membeku seperti es. Artinya, kota ini relatif sejuk. Itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa sangat kerasan tinggal di kota Bandung ini. Nah, ketemu kan? Kalimat utamanya ada di akhir paragraf, ya. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Maka jenis paragraf ini adalah paragraf induktif. Yang berikutnya, paragraf deduktif dan induktif atau paragraf campuran, di mana paragraf yang gagasan utamanya terdapat di awal dan di akhir, ya. Nah, ini contohnya. Salah satu soal sulit yang harus dipecahkan di tempat-tempat yang padat penduduknya ialah masalah air dan udara. Kemanakah sampah-sampah harus dibuang? Ditumpuk di pekarangan, bau busuk akan memenuhi udara. Dibuang ke sungai, air menjadi kotor. Di mana-mana di seluruh dunia terdengar peringatan akan bahaya pengotoran air dan udara. Memang, masalah air dan udara merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan. Nah, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif dan induktif atau paragraf campuran. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan pada PB1. Tetap semangat belajar. Jangan lupa kita harus terus mencegah penularan COVID-19. Ya. Putarnya kiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.